Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Semoga hari ini semuanya sehat walafiat. Pada hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang strategi pembelajaran membangun tim efektif yang akan disampaikan pada diklat PKP. Pertama kali saya memperkenalkan, nama saya Widowati Handi Suparyo. Selanjutnya kami akan berkenalan dengan para peserta supaya lebih akrab, supaya kondisi lebih enak dan membangun situasi yang kondusif. Setelah itu biodata saya sebagai fasilitator, saya Widyawasara ahli utama di BDK Bogor, pengalaman kerja seperti ini, pendidikan seperti ini. Kemudian alokasi waktu yang tersedia untuk membangun tim efektif adalah 18 JP, 3 JP untuk ceramah para pakar tentang membangun tim efektif. Peserta diminta nanti membuat review dan lesson learn-nya yang dari ceramah tersebut secara berkelompok. Kemudian ada 2 sesi lagi 6 JP. Nanti kita lanjutkan dengan membangun tim efektif. Selanjutnya hari berikutnya adalah 9 JP. Pada hari ke-10 kita lanjutkan fasilitasi tentang membangun tim efektif. Sebagai rangkaian kegiatan pelatihan ada agenda 1. Peserta sudah diberikan pembelajaran agenda 1, kemudian agenda 2 mungkin diagnosa organisasi ini sudah diberikan, kemudian berpikir kreatif. Nah, pada hari ini, hari yang ke-9, saya akan memfasilitasi untuk membangun tim efektif. Kemudian nanti setelah berikutnya, setelah agenda 2, agenda 3 adalah mengendalikan kegiatan pelayanan publik, dan agenda 4 adalah aktualisasi. Jadi di aktualisasi nanti peserta diminta untuk membuat proyek perubahan. Untuk bagi organisasi di sektor publik memang memberikan pelayanan publik yang prima, yang diharuskan atau yang sewajarnya kita memberikan pelayanan publik yang prima adalah merupakan tugas sekaligus tujuan dari organisasi di mana kita bekerja. Pejabat pengawas seperti bapak-bapak ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di setiap organisasi atau instansi di mana bapak ibu bekerja. Pejabat pengawas seperti bapak ibu ini merupakan pejabat struktural yang terdepan yang memiliki peran menumbuhkan pemimpin, mengawasi tim Anda dalam memberikan beragam pelayanan publik. Ini deskripsi singkat dari membangun tim efektif, kemudian manfaat bagaimana membangun tim efektif kepada para ASN pengawas adalah meningkatkan potensi dan mengembangkan tim efektif yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerjanya masing-masing. Ini membangun tim efektif. Dalam membangun tim efektif ada 4 yang harus dicapai. Analisis ceramah, nanti review tadi, kemudian tim efektif dalam pelayanan, kemudian karakteristik tim kerja efektif, kemudian strategi membangun tim kerja efektif. Ini indikator yang akan dicapai. Tujuannya adalah peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efektif. Nanti ada ceramah, Bapak Ibu diminta untuk mereview dan apa yang mendapatkan senang dari ceramah tersebut. Kemudian mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Selanjutnya karakteristik tim dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. 1 dan 2 diberikan pada hari pertama, 3 dan 4 diberikan pada hari kedua.
Review tim efektif ini nanti peserta dibagi dalam kelompok karena waktu kita bagi kelompok 3 kelompok besar, masing-masing kelompok mendiskusikan nanti apa yang menjadi listener sama review ya, review dari ceramah tersebut dari PowerPoint, kemudian dianalisis pakai view chart atau PowerPoint. Kemudian listenernya pakai tabel saja, pakai chart nanti. Strategi penerapannya bagaimana? Kemudian ya ini adalah tayangan yang dari peserta nanti akan dipresentasikan hasil dari diskusi. Penerapan substansi ini adalah seperti ini: identifikasi potensi kendala, persiapan alternatif solusi, penyesuaian diri dan pendapatan diri, kemudian bertindak dan bersikap dengan anggota organisasi. Ini akan nanti dipelajari selanjutnya pada sesi-sesi jam-jam berikutnya. Tim efektif ini ada 5 poin yang akan kita capai: pengertian tim efektif, tahapan membangun tim efektif, komposisi tim efektif, peran pemimpin dalam membangun tim, kolaborasi tim, dan yang sukses dan efektif. Ini tim efektif, bagaimana kita bisa bekerja secara efektif dalam pelayanan publik di tempat masing-masing. Diharapkan seperti itu. Ini merupakan tim kecil yang kita bersama-sama menuju tujuan organisasi. Selanjutnya, membangun tim efektif, kita akan perlihatkan video ya. Kemudian video itu didiskusikan, ambil lesson dari video itu, apa yang bisa dibangun untuk membangun tim efektif. Kemudian juga ambil lesson learned dari video tersebut. Ini videonya, saya tidak akan memutar di sini, tapi ini adalah 10 tips membangun tim efektif yang akan kita tayangkan. Nah, sekarang kita ke curah pendapat. Di curah pendapat ini saya akan menampilkan atau membagikan bahan untuk diskusi tentang, untuk ada 3 bahan untuk diskusi: cara membangun tim kerja efektif yang komposisi. Ada 3 judul yang tidak sama. Kita mencari perbedaan dari masing-masing karena setiap kelompok dalam curah pendapat akan beda. Apa itu tim untuk Anda? Apa arti tim untuk organisasi Anda? Apa arti tim untuk pelanggan Anda? Pengertian tim efektif adalah ini. Pernah Anda mendengar merupakan bagian dari sebuah tim yang mencapai tujuan? Tim efektif sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang melengkapi, komitmen terhadap tujuan bersama, ada ukuran-ukuran atau standar-standar yang telah dibuat, disepakati, dan akan dilaksanakan. Pendekatan terhadap tanggung jawab bersama, karena ini merupakan tim. Keberhasilan suatu tim untuk mencapai tujuan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini divisi tim banyak sekali. Kemudian mengapa kita harus bertim? Bapak-bapak, Ibu peserta kami menjelaskan kalau dengan adanya tim dapat menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks ya. Kemudian meningkatkan kreativitas, pemecahan masalah inovatif, kualitas keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim, menumbuhkan motivasi dalam mencapai tujuan. Bapak Ibu sebelumnya telah diberikan materi mata pelatihan tentang diagnosa organisasi dan berpikir kreatif, sehingga Bapak Ibu akan menemukan ide-ide yang inovatif yang bisa memperbaiki sistem pelayanan di tempat Bapak Ibu. Ini diskusi, kita ada tiga bahan.
untuk cara membangun tim yang solid, kemudian 3 kunci utama membangun tim yang efektif, cara membangun tim kerja yang efektif. Tadi diskusi tadi beda karena satu sama lain sisi pandang dari materi akan berbeda. Kalau ini juga sama, yang satu tujuannya untuk membangun tim kerja yang solid, yang satu tujuannya untuk mencari 3 kunci utama membangun tim efektif, yang ketiga adalah membangun tim kerja yang efektif. Kami tidak akan merubah kelompok tersebut, tetap kelompok yang ada. Dalam membangun tim efektif ini, baca paketnya yang kami berikan, kemudian dicari masing-masing kelompok ini. Selanjutnya kita diskusi juga. Setelah tadi yang itu diskusi, kemudian kita tampilkan apa sih yang hasil dari presentasi mereka. Ini yang diharapkan, ya. Lanjutan dari slide yang tadi, ya. Cari listen learn yang didapat dari studi kasus tersebut. Bagaimana suatu tim terbentuk? Kita pasti tahu kalau tidak ada kesamaan tujuan, pasti tidak akan, yang satu ke selatan, yang satu ke barat, yang satu ke timur, tidak akan terjadi tim yang bagus. Kemudian pasti akan gagal. Kemudian kepedulian yang anggota dan komitmen bersama. Norma dan prosedur kerja sudah dibuat dengan jelas. Ketergantungan satu sama lain ini akan menentukan. Keterbukaan pada tingkat yang lebih tinggi. Ini bagaimana suatu tim akan terbentuk dengan baik. Tahapannya ada reforming. Setelah reforming ini biasanya peserta masih agak tidak memberikan, peserta antusias tapi tidak ada konflik. Kemudian norming, kemudian storming. Norming itu membuat suatu norma-norma yang berlaku. Storming, kemudian reforming. Kemudian kembali ke kalau seandainya tim itu sudah akan selesai dibubarkan. Nah, kemampuan yang dibutuhkan pada setiap tahapan pembentukan tim. Fasilitasi untuk kontak ini adalah pada tahap forming. Di sini di storming akan terjadilah itu suatu ada konflik-konflik, kadang ngapain saya ikut tim kan gitu. Ini peran Bapak sebagai tim atau Bapak Ibu sebagai tenaga pengawas sangat penting ini. Di konflik ini, manajemen konflik, Bapak Ibu yang harus menyelesaikan. Kemudian menyelesaikan bersama mereka. Kemudian norming sudah merupakan ada kepercayaan kepada masing-masing. Kemudian lanjut kita kerjakan semuanya apa yang sudah menjadi kesepakatan. Tahapan ini fasilitas komunikasi jelas, saling mengerti, hilangkan kekakuan, kemudian storming, kelola kelompok, kelola konflik yang ada, fasilitas, negosiasi, evaluasi, kemudian norming, fokus pada tugas, pembagian tugas dan sebagainya, sampai terjadilah peran dan kepercayaan masing-masing. Rasa memiliki, saling bertanggung jawab, ini fasilitas untuk kerja dikoordinasikan antara tim itu. Dalam mengkoordinasikan ini banyak teknologi yang bisa dipakai untuk komunikasi, bisa rapat, bisa pakai grup WA dan sebagainya. Komposisi tim efektif seperti ini, tugas masing-masingnya. Kemudian peran pemimpin, peran Bapak dan Ibu sebagai pengawas adalah berperan seorang pemimpin dalam tim tersebut. Selanjutnya kondisi tim selalu harus menerapkan bakatnya, bekerja terbuka, memiliki rasa ketergantungan. Ini. Lanjutnya kami akan menjelaskan tentang kolaborasi tim. Sasaran tim kerja sudah jelas. Kemudian keterampilan anggota itu yang relevan yang
kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, saling percaya, komitmen yang disatukan, komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, dukungan eksternal sama internal sangat diperlukan. Karakter tim ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semuanya yang mendukung keberhasilan tim. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara struktur tim, kemudian menetapkan tujuan tim. Tim tujuannya harus jelas dan menggugah, menarik. Kemudian memiliki tantangan, melahirkan rasa penting, kemudian fokus. Nah, struktur tim ini ada tim alur tim, peran, otoritas, semuanya itu kita kesepakatan di komitmen. Kita memberikan norma-norma, kesepakatannya bagaimana, itu yang akan menjadi tim percaya dan untuk pergi, untuk bekerja. Tata laksananya, kemudian tim dibentuk untuk apa? Memecahkan masalah atau yang kendala-kendala yang ada di organisasi, meningkatkan kreativitas, pelaksana kegiatan. Untuk tata laksana seperti ini. Selanjutnya kita ada bahan diskusi lagi untuk rumuskan poin yang penting. Apa itu tim kompeten, iklim kerjanya bagaimana, kepemimpinan berprinsip bagaimana, komitmen tim bagaimana, standar keberhasilan tim, dukungan dari eksternal. Strategi menumbuhkan tim itu untuk hari berikutnya, karena tadi udah karakter kerja, hari ke-10. Ini strategi yang saya akan menjelaskan ini pada selanjutnya. Kemudian strategi menyusun tim, ini menentukan struktur dan tata laksana tim. Ini akan dijelaskan bagaimana caranya, karena tadi sudah diberikan contoh untuk bahan diskusi. Sekarang bagaimana nyusun struktur tim? Kita rekrutmen sesuai dengan kompetensi. Jadi ngambil peserta anggota tim itu sesuai dengan kompetensi. Si A kompetensinya apa, ditempatkan pada situ. Kembangkan kompetensi anggota dengan penambahan magang atau dan sebagainya, ataukah in-house training dan sebagainya untuk mengembangkan kompetensi anggota. Bangun kekuatan untuk anggota supaya anggota menjadi merasa memiliki sebuah tim itu. Kemudian bagaimana strategi tim untuk mencapai tujuan, itu semuanya anggota harus tahu. Nah, di sini strategi membangun tim efektif ada 5 ya. Ini salah nulis. Fasilitasi anggota bekerja sama, ciptakan tradisi tim yang akrab, berikan dukungan anggota yang baru, tetap bersemangat, bangkitkan energi. Kemudian kegagalan dalam pembelajaran merupakan tanggung jawab bersama untuk dievaluasi. Standar keberhasilan ini merupakan apa yang ingin dicapai oleh tim tersebut, menunjukkan pentingnya capaian kinerja, menghargai capaian kinerja kunci, mengevaluasi dan perbaikan capaian kerja, memotivasi pencapaian kinerja yang tinggi, pengakuan atas kontribusi. Jadi semua anggota diberikan apresiasi. Meningkatkan dukungan pihak luar, berarti harus dikomunikasikan dengan pihak luar terhadap stakeholder, membangun hubungan terhadap stakeholder yang baik, tunjukkan peran penting setiap anggota, tunjukkan keberhasilan kepada stakeholder bahwa kami tim bisa melakukan dengan baik dan berhasil. Selanjutnya kita akan diskusi, membagi seperti kelompok tadi. Peserta ditugaskan untuk menganalisis sebuah ada 3 kasus, masing-masing kasus satu kelompok. Kasus di kinerja PT Unilever. Yang 2, proyek listrik 35.000 MW. Butuh kekompakan. Kemudian kekompakan tim dan produktivitas kerja perlu dijaga dalam perlombaan. Ada 3 ini. Setelah hasil diskusi, peserta diminta untuk menayangkan atau mempresentasikan dengan cara masing-masing diflicat, masing-masing ditempel
bisa untuk saling melihat. Kemudian peserta diminta untuk mempresentasikan. Kesimpulannya, kalau dilihat dari hari pertama sampai hari kedua selama 18 JP itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ada 5 hal yang penting dalam tim efektif, yaitu adanya tujuan yang jelas dari setiap tim kerja, struktur tim kerja yang berorientasi hasil, adanya kesepakatan, kita sepakat dalam anggota tim, standar kerja yang akan dibentuk karena kita sudah berdiskusi apa yang akan dicapai, standar kerjanya bagaimana. Adanya peta komitmen kerja dari setiap tim, anggota tim memetakan peta kerjanya, komitmennya seperti apa untuk setiap anggota tim. Adanya kemauan setiap anggota untuk membangun iklim yang kondusif. Itulah semuanya kegiatan yang selama 2 hari ini yang dapat kami simpulkan. Untuk selanjutnya proses yang kami lakukan adalah proses evaluasi yang kami lakukan adalah proses selama pembelajaran 2 hari ini. Bagaimana Bapak Ibu memahami membangun tim yang efektif. Demikian, terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.